Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam renungan sapaan iman di hari ini. Sebelum bersama-sama kita membaca serta merenungkan pengajaran Tuhan melalui firman yang akan kita baca bersama, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami mengucap syukur atas berlimpah kasih serta kemurahan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terlebih saat ini Engkau memperkenankan kami untuk dekat denganmu serta mendengar pengajaranmu melalui firman yang akan kami baca. Tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk memahami pengajaranmu ini dan hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca pengajaran Tuhan melalui kitab Nabi Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai dengan yang ke-8. Demikian. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengartikan bahwa perasaan kasih itu membuat seseorang menjadi lemah. Karena sering disebut bahwa kasih itu lemah lembut dan sabar. Namun kalau kita rasakan, kasih sebenarnya adalah sesuatu yang kuat. Saya sendiri senang menggambarkan bahwa kasih itu lebih kuat dari tembok yang kokoh, lebih mahal dari emas, lebih indah dari permata, lebih berharga dari banyak perhiasan. Saudara, itulah kekuatan kasih. Dan bacaan kita hari ini juga mengajarkan kepada kita tentang kekuatan kasih. Mari kita belajar dari Yeremia. Yeremia dipanggil Allah untuk melayaninya di dalam usia yang masih relatif sangat muda. Ada kemungkinan kurang dari 20 tahun. Hal itu berarti bekal serta pengalaman yang ia miliki sebenarnya masih sedikit. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa Israel ini sangat kompleks. Pada waktu itu bangsa Israel hidup dalam pergolakan serta pergumulan hidup yang hebat. Kerajaan Yehuda yang kecil berada di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di sekitarnya yang jauh lebih kuat. Kerajaan-kerajaan besar ini berusaha untuk menancapkan kekuasaan serta pengaruhnya pada kerajaan Yehuda. Nah, saudara, remaja dalam usia kurang lebih 20-an tahun ini sudah mendapatkan tugas untuk mengingatkan sebuah bangsa. Kalau remaja saat ini dengan usia kurang lebih 20-an tahun, bisa jadi masih harus dipandu, masih harus dilayani, didampingi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya. Sehingga kita bisa membayangkan betapa beratnya panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yeremia pada saat itu. Sehingga pada saat itu Yeremia sempat tidak percaya diri untuk bisa menunaikan tugas panggilannya. Di ayat yang ke-6 mencatat jawaban Yeremia. Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara,
sebab aku ini masih muda. Tetapi saudara, melalui pergumulan bersama-sama dengan Tuhan Allah, ternyata Yeremia kemudian berubah. Sehingga Yeremia menjadi percaya akan penyertaan Tuhan yang melingkupi dan mau menerima panggilan Tuhan tersebut. Selain itu, Yeremia menerima panggilan Tuhan karena ia memiliki kasih yang luar biasa. Baik kekuatan kasihnya kepada Tuhan yang telah memanggilnya, maupun kekuatan kasihnya kepada orang-orang sebangsanya. Yeremia merasa tidak rela jika bangsa yang besar ini, bangsa milik Allah ini, menerima malapetaka, sehingga Yeremia mengambil tanggung jawab untuk bisa mengingatkan bangsa Yehuda. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih ternyata bisa membawa kekuatan yang besar. Pernahkah saudara menolak sebuah panggilan Tuhan karena merasa tidak mampu, karena merasa sibuk? Yakinlah, karena kasih kita dimampukan untuk berubah. Kecintaan kita kepada Tuhan dan jemaat-Nya akan membuat kita tidak bisa tinggal diam melihat gereja membutuhkan kita. Oleh sebab itu, kasih merupakan karunia yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kasih itulah yang akan membuat masing-masing karunia rohani pemberian Tuhan di dalam wujud banyak talenta di dalam kehidupan orang percaya bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Karena karunia roh tanpa kasih akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu, saudara, marilah kecintaan kita kepada Tuhan, kecintaan kita kepada sesama, kecintaan kita pada gereja Tuhan ini kita tunjukkan dengan semakin meningkatkan kesiapsediaan kita untuk melayani Tuhan. Karena Ia yang telah memanggil kita, Ia berjanji untuk senantiasa menyertai kita dan menopang setiap karya layan yang kita persembahkan demi hormat serta kemuliaan nama Tuhan. Amin.